Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Jihan? Saya mau ketemu Bu Rati. Oh iya, sini. Silakan masuk, Jihan. Ada apa, Jihan? Maaf Bu mengganggu waktunya. Iya, gimana, Jihan? Ada apa? Saya mau melaporkan tentang Miftah Bu. Oh iya, gimana? Ada apa dengan Miftah, Jihan? Tadi Miftah mencontek ulangan harian saya Bu. Terima kasih atas informasinya, Jihan. Nanti Bu Rati akan menindaklanjuti mengenai hal ini. Kamu sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya, Jihan ya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Bu, makasih. Sini duduk, Miftah. Iya Bu. Miftah sudah sholat duhur? Belum Bu. Belum. Setelah ini nanti sholat duhur ya? Iya Bu. Iya. Miftah tahu nggak dipanggil Bu Rati ke sini karena apa? Nggak tahu Bu. Tidak tahu. Jadi begini Miftah, tadi ada salah satu teman kamu, si Jihan, itu melaporkan bahwa Miftah mencontek pada saat ulangannya Bu Rati. Betul tidak Miftah? Betul Bu. Betul. Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu betul apa salah? Salah Bu. Salah. Nah, kalau kamu menyadari kesalahan kamu itu artinya berarti nanti kedepannya kamu harus memperbaikinya. Gitu ya? Iya Bu. Iya. Tetapi di sini Bu Rati tidak akan menyalahkan kamu mengapa kamu sampai mencontek. Karena Bu Rati tahu bahwa manusia itu pasti mempunyai suatu kesalahan. Sama halnya dengan Bu Rati. Bu Rati sebagai manusia juga pernah mengalami suatu kesalahan. Ya, pernah mempunyai suatu kesalahan. Contohnya Bu Rati pernah datang terlambat pada saat seminar, pernah mencontek ketika ada tugas gitu ya. Menconteknya itu di Google misalnya, karena tidak tahu jawaban sehingga mencontek di Google. Nah itu kan merupakan suatu kesalahan. Artinya kan Bu Rati tidak mau berusaha mencari di jawaban di catatan gitu ya. Jadi di sini Bu Rati tidak akan menyalahkan Miftah kenapa Miftah sampai mencontek, tetapi di sini Bu Rati akan mencari solusi. Yuk kita bareng-bareng mencari solusinya Miftah. Bagaimana supaya Miftah ke depannya pada saat ulangan harian tidak mencontek lagi. Begitu ya Miftah ya? Iya Bu. Iya. Pastinya Miftah melakukan hal seperti ini ada alasannya. Kenapa Miftah sampai mencontek? Coba ceritakan ke Bu Rati. Kenapa Miftah sampai mencontek? Semalam tidak belajar Bu, soalnya kebanyakan main HP. Semalam tidak belajar karena kebanyakan main HP. Oh, kalau bermain HP itu sampai larut malam kah? Iya Bu. Iya, bermain HP-nya itu ngegame atau bermain media sosial yang lain? Ngegame sama media sosial. Ngegame sama media sosial. Berarti sudah ketagihan ya Miftah ya, Iya, sering Bu. bermain HP ya. Apakah hanya dilakukan pada saat ulangan harian IPS saja atau ulangan-ulangan yang lain kamu sering tidak belajar? Sering tidak belajar Bu. Sering tidak belajar. Berarti kamu menyadari kesalahan kamu ya Miftah ya? Iya Bu, menyadari. Berarti apa yang kamu lakukan ini melanggar kedisiplinan tidak? Melanggar Bu. Melanggar. Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat antara Bu Rati dengan kalian? Masih Bu, masih ingat. Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal semester ya. Menurut kamu apa yang kamu lakukan ini termasuk melanggar keyakinan yang sudah dibuat belum? Melanggar Bu. Melanggar. Itu masuk ke dalam keyakinan apa Miftah? Kejujuran. Kejujuran. Iya betul ya. Setiap manusia itu harus punya rasa kejujuran. Harus punya rasa jujur di dalam dirinya ya. Ya, karena kalau orang yang sudah tidak jujur itu tidak akan dipercaya oleh orang lain.
meskipun kita berbuat sebaik apapun, kalau kita tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Sehingga kejujuran itu penting, gitu ya. Nah, menurut kamu, apa yang kamu lakukan ini tentang ketidakjujuran kamu dalam hal menyontek pada saat ulangan harian, kamu akan memperbaikinya bagaimana, Miftah, ke depannya? Dengan cara belajar, Terus kemudian waktu bermain HP. mengurangi waktu bermain HP, terus apalagi? Berdoa. Ya, berdoa, Bu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian apalagi? Berpikir Semampunya. Betul, ada 4 hal yang harus kamu lakukan ya. Jadi kalau kamu tadi sudah menyebutkan tentang 4 hal yang akan kamu lakukan ke depannya supaya tidak mencontek lagi, antara lain tadi seperti belajar ya, karena yang namanya ulangan itu perlu persiapan. Persiapannya apa? Yaitu belajar supaya nilainya juga bagus. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mengurangi bermain HP. Iya betul apa yang kamu katakan. Yang ketiga berpikir semampunya. Jadi ketika ulangan harian itu memang harus berpikir semampu kita ya. Meskipun kita tidak bisa, itu hasil dari kita sendiri gitu ya, tidak hasil dari mencontek. Terus kemudian yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa yang kamu sampaikan itu betul sekali, Miftah. Dan kira-kira kapan nih kamu akan memulai hal itu dalam memperbaiki apa yang kamu sudah lakukan? Mulai hari ini kah atau nanti? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini, luar biasa sekali. Jadi apa yang kamu lakukan tadi, kemudian diperbaiki, apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ratih ya tentang 4 hal yang akan kamu perbaiki, kamu akan memperbaikinya dimulai hari ini. Ya, semoga apa yang kamu niatkan akan terlaksana dengan baik dan kedepannya akan menjadi jauh lebih baik sehingga Miftah tidak akan ketergantungan dengan orang lain apabila ada ulangan harian ataupun tes yang lain. Itu ya Miftah ya. Iya. Jadi kedepannya semoga Miftah bisa menjadi siswi yang luar biasa. Gitu ya Miftah ya. Ya, terima kasih Miftah. Sukses selalu. Kamu boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama Miftah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ramadhani dari kelas 8B dari praktek kegiatan pendidikan restitusi. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan saya tidak merasa dibutuhkan sama sekali. Terima kasih Ibu Ratih Kumaladewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya terlambat karena tadi saya bangunnya kesiangan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan terlambat lagi ya. Ya, Silakan duduk. terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Dani. Silakan duduk Dani. Silakan duduk Dani. Ya. Dani, tadi sudah istirahat? Sudah jajan, sudah makan? Sudah, alhamdulillah. Dani tahu nggak dipanggil Bu Ratih ke sini karena apa? Tidak tahu. Bu Ratih manggil Dani ke sini karena tadi Dani di pelajarannya Bu Ratih ya pada saat jam pertama
berangkatnya kesiangan, ya, terlambat masuk kelas. Jadi Bu Rati panggil Dani ke sini karena Bu Rati pengen tahu alasan Dani kenapa sampai berangkat kesiangan. Selain itu juga di beberapa hari kemarin Bu Rati dapat laporan dari Bapak Ibu guru bahwa Dani sering berangkat kesiangan. Jadi Bu Rati penasaran nih sama Dani, kenapa Dani sampai sering berangkat kesiangan sampai sekolah, ya? Nah, menurut Dani, apa yang Dani lakukan tersebut benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Tidak disiplin, berarti melanggar keyakinan, ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat, melanggar aturan sekolah juga, gitu ya. Aturan sekolah itu berangkat pukul berapa sampai sekolah? Masuk itu pukul berapa? Pukul 7. Sedangkan Dani kalau sampai sekolah itu pukul berapa? 7 berapa? 7.20. Berarti cukup lama ya, terlambatnya 20 menit. Nah, itu sering dilakukan sama Dani? Sering. Berarti Dani sudah menyadari ya kalau itu salah, ya? Iya. Nah, di sini Bu Rati tidak akan menyalahkan Dani, ya, karena menurut Bu Rati yang namanya manusia itu tempatnya salah dan hilang, ya. Dani melakukan hal seperti itu, melakukan kesalahan seperti itu, sama halnya juga Bu Rati juga pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Ya, Bu Rati juga sama pernah melakukan kesalahan. Dimana Bu Rati pernah berangkat terlambat pada saat acara seminar. Namanya aja manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita nanti memperbaiki kesalahannya. Begitu juga dengan Dani. Dani juga melakukan hal seperti ini. Sudah tahu ini berbuat salah, berarti Dani harus kedepannya bisa memperbaiki hal tersebut. Itu ya Dani ya. Nah, sekarang coba ceritakan ke Bu Rati, kenapa Dani sampai melakukan hal tersebut? Kenapa sampai sering datang terlambat ke sekolah? Karena bangunnya kesiangan. Kalau bangun jam berapa Dani? Jam 7. Berarti kalau bangun siang sekali ya Dani ya? Berarti itu kalau tidur malam harinya jam berapa Dani sampai bangun jam 7 di pagi hari? Tidurnya jam 11 malam. Jam 11 malam itu apakah Dani belajar di malam hari itu atau bermain HP atau melakukan kegiatan yang lain? Bermain HP. Kalau kamu bermain HP itu apa yang dimainkan di HP tersebut? Game. Oke, berarti Dani sering bermain game di HP. Itu sudah sering Dani? Sering. Di tahap ketagihan kah? Berarti sudah ketagihan ya Dani ya untuk bermain game ya. Sehingga tidurnya di jam 11 malam. Berarti nggak belajar kalau malam? Tidak. Nah, Dani masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu guru sama siswanya ya di awal semester ya, mengenai keyakinan kelas dari beberapa itu? Masih ingat nggak Dani? Masih. Nah, apa yang Dani lakukan itu masuk dalam keyakinan kelas nggak diantaranya? Masuk. Apa itu? Kedisiplinan. Berarti artinya di sini Dani tidak disiplin ya. Di situ kan sudah tertulis keyakinan siswa untuk berangkat tepat waktu. Ya, jam 7 sudah harus sampai sekolah. Nah, itu kan sudah diyakini ya sama siswa, sama guru bahwa memang masuk sekolah itu jam 7. Tetapi Dani di sini berangkatnya lebih dari jam 7. Berarti artinya Dani belum yakin ya? Ya. Nah, sekarang di sini Bu Rati tidak akan mencari kesalahan Dani
sih Dani kok sampai bermain game terus-menerus? Tetapi berarti di sini akan mencari solusi bareng-bareng, ya, mencari solusi bareng-bareng Dani supaya Dani itu kedepannya bisa menjadi siswa yang lebih disiplin lagi, lebih baik lagi, biar berangkatnya itu kurang dari jam 7 sudah sampai sekolah. Jadi ya, kita cari solusinya bareng-bareng, ya. Nah, kira-kira kalau Dani sudah tahu itu adalah suatu kesalahan yang Dani perbuat, untuk memperbaikinya Dani harus bagaimana? Kita cari solusi bareng-bareng. Yang pertama apa Dan yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Tidur tidak larut malam. Oke, sekitar jam maksimal jam 9 lah ya sudah tidur. Oke, terus yang kedua, memasang alarm. Ya itu penting Dan. Alarm itu penting, betul. Terus yang ketiga, mengurangi bermain HP di malam hari. Ya, betul. Terus yang keempat, meminta bantuan keluarga untuk membangunkan di pagi hari supaya tidak kesiangan. Oke, apa yang kamu sebutkan tadi itu memang betul Dan, ya. Jadi cara-cara tersebut kalau dilakukan Dani, insya Allah kedepannya Dani akan menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi, gitu ya. Dari apa yang tadi Dani sampaikan ke Bu Ranti, ya, memasang alarm, meminta bantuan keluarga untuk membangunkan di pagi hari, kemudian mengurangi bermain HP, terus kemudian tidur tidak larut malam, maksimal jam 9 malam. Itu akan dilakukan kapan Dani? Mulai hari ini. Wah, luar biasa sekali. Kalau dilakukan mulai hari ini berarti Dani harus konsisten apa yang sudah disampaikan dan berarti bahwa 4 hal itu akan dilakukan oleh Dani mulai hari ini, sehingga nanti Dani akan menjadi jauh lebih disiplin lagi ke depannya. Semangat Dani, semoga kamu menjadi siswa yang jauh lebih disiplin setelah kamu melakukan apa yang tadi kamu sampaikan ke Bu Rati. Itu ya Dani ya, terima kasih. Silakan kamu kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Batullah dari kelas 8C. Dari kegiatan segitiga restitusi Ibu Rati Kumaladewi, saya tidak merasa dipojokkan. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, sehingga saya menyadari kesalahan-kesalahan saya dan saya akan memperbaikinya. Terima kasih Bu Rati Kumaladewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.